taste it again. I tell my friends I'm feeling like you're coming, cause I feel the sun. By HSBC Business by 2030. Kita lihat isu-isu global ya. Kita tahu bahwasanya pertumbuhan ekonomi di ASEAN sendiri itu mempunyai populasi lebih dari 680 juta per jiwa kayak gitu kan. Kawasan yang diakui secara global ini pertumbuhan ekonominya rata-rata sebesar 4,4% antara di tahun 2010 hingga tahun 2022 ya, mendorong produk domestik bruto mencapai 3,6 triliun US dollar kayak gitu. Dan Indonesia sendiri ini sebagai pintu gerbang ekonomi kawasan dengan lebih dari 270 juta penduduk, Indonesia berperan penting sebagai pintu gerbang ekonomi di ASEAN itu tersendiri. Hingga 2030 perekonomian masih akan didominasi oleh Amerika Serikat dan Asia Timur. Maka mengapa sih isu-isu global ini sangat penting untuk kita ketahui sendiri kayak gitu? Karena apa, kita lihat sendiri bahwasanya Indonesia itu sangat-sangat perlu kemajuan yang signifikan kan, dari mungkin segi SDM-nya, peralatannya, dan semuanya, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain kayak gitu. Nah, tantangan yang dihadapi oleh manajemen strategik yaitu melibatkan perencanaan, pemantauan, analisis, dan penilaian kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuannya. Nah, isu-isu global apa sih yang sering muncul dalam manajemen strategik? Itu meliputi perubahan iklim dan lingkungan. Yang kedua yaitu globalisasi dan perdagangan internasional. Ketiga yaitu teknologi dan inovasi. Yang keempat yaitu perubahan demografi dan tenaga kerja. Nah, yang kelima yaitu ketidakpastian politik dan ekonomi. Yang terakhir yaitu kesehatan global dan pandemi. Dalam berbagai isu global ini ada beberapa dampak negatifnya. Yang pertama adalah gampangnya budaya barat masuk dan mempengaruhi nilai-nilai budaya lokal. Contohnya adalah kita di kalangan anak muda Indonesia seperti tren fashion yang ke baratan dan makanan cepat saji dan budaya pop barat. Nah, yang kedua adalah lunturnya nilai-nilai kebudayaan seperti gotong royong. Menurunnya solidaritas dan kepedulian sosial. Data dari Badan Pusat Statistik BPS tahun 2021 menunjukkan bahwa hanya 30% dari masyarakat perkotaan yang aktif dalam kegiatan gotong royong. Nah, yang ketiga adalah rusaknya lingkungan dan meningkatnya polusi udara. Nah, contoh kita melihat bahwa sebagai negara berkembang yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat, Indonesia menghadapi tantangan lingkungan yang diperparah oleh globalisasi. Permintaan akan sumber daya Indonesia dari kelapa sawit hingga batu bara mendorong industri seluruh dunia. Tapi seringkali mengorbankan lingkungan. Deforestasi, polusi udara, dan pencemaran air adalah masalah mendesak. Jakarta ibu kota negara yang bergulir dengan polusi udara yang parah, termasuk yang terburuk di dunia. Sungai Citarum yang ikonik dulunya sumber kehidupan, kini dijuluki sebagai salah satu paling tercemar di dunia. Hal ini menggarisbawahi bahwa perlunya praktik pembangunan yang berkelanjutan memastikan bahwa kemajuan ekonomi tidak mengorbankan kerusakan lingkungan. Bagian kelima adalah arus terlarang. Indonesia dengan wilayah kepulauannya yang luas dan perbatasan yang rawan menjadi rentan terhadap jaringan penyelundupan. Bagian keenam, papan catur politik. Pengaruh global terhadap politik Indonesia, dampak globalisasi meluas ke ranah politik. Internet dan media sosial telah menjadi alat yang ampuh untuk mobilisasi politik, memungkinkan warga negara untuk terlibat dalam diskusi politik dan meminta pertanggungjawaban para pemimpin. Nah, namun arus informasi juga menghadirkan tantangan. Penyebaran misinformasi dan berita bohong yang sering diperkuat melalui algoritma media sosial dan dapat mempolarisasi opini publik dan merusak proses demokrasi, yaitu pemilihan umum Indonesia. Oh, amat tuh. Glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm